Assalamualaikum, selamat datang kembali di Novidi Story Channel. Channel ini berisi cerpen dan cerbung karya saya. Mohon saran dan supportnya agar channel saya ini cepat berkembang ya. Yuk langsung baca cerita ini. Aku merebahkan tubuh lelahku di atas tempat tidur, tepat di sebelah suamiku yang sudah tertidur lelap. Dia tidak sadar aku telah berada di sebelahnya. Suara dengkurannya bahkan sangat kuat sebagai tanda kalau dia begitu hanyut dengan tidurnya. Rasa kesal memenuhi hatiku dan aku pun memunggunginya. Kami sudah menikah selama 7 tahun dan sudah memiliki 2 anak laki-laki yang usianya 6 dan 4 tahun. Mungkin orang-orang akan mengira bahwa aku bahagia dengan pernikahan ini. Ada suami dan 2 anak laki-laki. Itu pasti yang akan membuatku menjadi perempuan tercantik di rumah. Tapi aku tidak bahagia karena aku tahu aku tidak mencintai suamiku lagi. 2 tahun ini perasaan itu memudar. Penyebabnya banyak sekali. Aku tidak merasa dicintai lagi oleh suamiku yang sangat tenggelam dengan pekerjaannya. Dia juga tidak pernah membantuku dengan pekerjaan rumah karena dia tidak menyadari kerepotanku. Yang dia tahu saat dia berangkat kerja harus ada pakaian rapi dan sarapan untuknya. Dan saat dia pulang, rumah harus kelihatan bersih. Anak-anak teratur dan makan malam yang dapat mengenyangkan perutnya. Apa dia pernah bertanya apa saja yang kuhadapi seharian dengan 2 anak laki-laki yang teramat aktif ini? Tidak. Apa dia pernah bertanya apa aku perlu dibantu? Tidak. Apa dia pernah mau tahu kalau aku lelah dan sakit? Tidak. Jangan katakan aku tidak pernah memintanya membantuku karena aku sudah mengemis perhatiannya. Tapi dia tidak pernah mau peduli. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan aku tenggelam dengan kekecewaan. Kekecewaan itu membuatku jatuh cinta pada sosok laki-laki lain. Laki-laki yang membuatku merasa nyaman saat di dekatnya. Dialah laki-laki yang mau mendengarkan keluh kesahku, memperhatikanku saat sakit, dan bahkan tidak segan melayaniku walau hanya memberikan sepiring roti isi dan segelas air putih. Dia memang tidak sesukses suamiku karena dia hanya pegawai pemula di kantornya. Tapi dia selalu sukses membuatku semakin jatuh cinta padanya dan semakin membenci sosok suamiku. Dan saat ini aku sedang memandangi foto-fotonya dan diriku yang berpose mesra di ponselku. Getaran-getaran di hatiku terasa sangat menggoda. Aku kangen dengannya. Bang Danu keluar dari kamar dengan baju rapi yang sudah kusediakan. Dia tampak gagah. Harus kuakui, suamiku ini tampan. Tapi aku tidak nyaman berada di dekatnya. "Mana sarapanku?" tanyanya datar sambil memasang jam tangannya. Dia pun duduk di kursi meja makan. Dia tidak sadar bahwa aku sedang sibuk dengan Duta, anakku yang kecil. Dia merengek minta aku buatkan susu. Juga abangnya, Denny, yang minta diambilkan seragam sekolah. "Tunggu bang," jawabku. "Cepat, kalau terlalu lama aku bisa terlambat ke kantor. Ada meeting penting pagi ini," katanya. Nada suaranya sudah terdengar tidak enak. "Sebentar," jawabku lalu menyerahkan susu kepada Duta. "Ma, ambilin seragam abang, kalau enggak abang enggak mau sekolah," ancam Denny. Kepalaku berdenyut mendengarnya. "Sebentar sayang, ambil sendiri aja ya, mama lagi repot. Biasanya bisa," kataku sambil menyiapkan sarapan Bang Danu yang tampak tenang saja dengan tingkah anaknya itu. Kuletakkan sarapannya di atas meja, tak lupa teh manis hangat juga. Sarapannya sudah dingin, komplainnya sesaat setelah memasukkan suapan pertama ke mulutnya. Aku diam saja.
Aku langsung berlari ke kamar Denny yang sudah berteriak-teriak. "Denny, kenapa sih?" tanyaku. Kulihat dia masih pakai handuk berdiri di dekat tempat tidurnya sambil melipat tangan. "Cariin seragam abang," katanya. Entahlah, anakku ini sebenarnya biasa melakukannya sendiri, tapi kadang dia mau bertingkah seperti ini. Sayangnya, itu selalu dilakukannya saat adiknya juga rewel. Yah, begitulah dia. Sepertinya dia tidak mau kalah untuk mendapatkan perhatian dariku. Saat kupakaikan seragamnya, Bang Danu melongok sebentar ke kamarnya. Aku pergi, pamitnya, dan langsung berjalan keluar. Aku malas mengejarnya. Dia selalu begitu. Dia tidak pernah menungguku untuk menyalaminya. Dia selalu mau aku kejar-kejar demi mencium tangannya. Kemudian aku sibuk dengan urusan anak-anak. Aku harus mengantar Denny ke sekolah. Sepanjang perjalanan ke sekolah Denny, aku merasa tertekan. Lalu ku coba membayangkan wajah teduh kekasih hatiku. Kubayangkan senyumnya yang hangat dan lembut padaku. Entah kenapa, ada energi yang lain membuatku bahagia. Aku kangen denganmu, kekasihku. Sore hari, aku pun mulai sibuk dengan aktivitas memasakku. Bang Danu akan segera pulang dan aku harus sudah menyiapkan makan malam untuknya. Anak-anak sedang main di ruang TV. Ruangan itu akan kuberesi setelah selesai memasak. Rumah harus dalam keadaan rapi saat menyambutnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Kulihat peneleponnya adalah Bang Danu. "Halo Bang," sapaku. "Aku lagi masak," kataku. "Aku ada meeting, jadi akan telat pulang. Makan saja duluan," jawabnya. Tak lama dia memutus sambungan telepon begitu saja. Aku terdiam. Masakanku sebentar lagi matang, tapi dia baru bilang kalau dia tidak pulang. Setelah masak, dengan bantuan Denny, kubereskan ruang TV tempat anak-anak bermain tadi. Lalu kuajak mereka makan malam. Makan malam bertiga memang sepi bagiku, walau ramai dengan tingkah kedua anakku. Hatiku hampa. Andai saja di salah satu kursi itu duduk kekasih hatiku. Dengan tawa renyahnya, mata indahnya, lembut suaranya. Dia pasti akan membuat malam ini hangat. Dan aku juga yakin setelah makan dia akan bermain dengan anak-anakku atau membacakan mereka cerita. Dia pernah bilang itu padaku. Aku yakin. Tapi dia tidak ada. Aku kangen kamu. Air mataku menitik. Ku ajak anak-anak ke kamar untuk tidur, tapi yang mereka lakukan malah bermain. Biarkan sajalah, toh papanya masih lama pulang. Sambil mengawasi mereka, aku membaca chat mesraku dengan Igun, kekasih hatiku. Isi chat itu penuh dengan kata-kata cinta dan motivasi. Aku ingin bersamanya saat ini. Mengapa aku harus terkurung dengan hidupku sekarang? Sambil terus mengawasi kedua anakku, aku menulis di fitur note di ponselku. Kuungkapkan rasa cinta dan rinduku pada Igun. Silahkan anggap aku gila, tapi aku ingin berada di dekatnya dan bergelayut manja dalam dekapannya. Kukatakan aku rindu senyumnya yang mengembang. Aku rindu belayan mesranya pada wajah dan kepalaku. Aku juga rindu pada kata-kata manis yang membuatku terbang tinggi. Aku rindu padanya yang tak sanggup melihat air mataku. Aku kangen tangannya yang selalu sigap membantuku dan candaan yang membuatku tertawa lepas. Aku rindu semua tentang dia dan aku ingin bersamanya. Aku harus mengakui ini pada Bang Danu, bahwa Igun telah dan akan selalu merajai hatiku. Aku butuh sosok Igun dalam hidupku, bukan sosok Danu yang begitu dingin. Setelah menulis, aku mengajak anak-anak tidur di kamar. Kubiarkan saja mainan berantakan. Akan kubereskan nanti setelah mereka tertidur. Namun sayang, aku pun tertidur. Dina, tubuhku diguncang-guncang. Aku pun terbangun. Bang Danu berdiri di samping tempat tidur. Astagfirullah, aku ketiduran Bang, kataku kaget. Aku pun sadar. Kamar tidur kami masih berantakan dengan mainan anak-anak. Kenapa kamar tidur seperti kapal pecah begini? Aku capek pulang kerja hanya untuk menemukan ini, tanyanya.
Aku segera bangkit. Akan aku bereskan, Bang. Tolong jangan ribut, anak-anak sudah tidur, kataku. Aku pun langsung memunguti mainan anak-anak. Kulihat Bang Danu memindahkan Denny dan Duta ke kamar mereka. Saat aku masih membereskan mainan itu, dia sudah kembali ke kamar. "Kamu itu kenapa gak nunggu aku?" tanyanya sewot sambil duduk di tepi tempat tidur. "Aku sudah bilang, aku ketiduran," jawabku. "Kenapa setiap aku pulang hanya wajah lelahmu yang kulihat?" tanyanya. Aku mengernyitkan keningku. "Hanya wajah lelahku?" tanyaku kesal. "Ya, sudahlah, kamu memang selalu begitu," katanya sambil mengibaskan tangannya. Hatiku sakit. Apa dia tidak tahu aku memang lelah? Apa segitu tidak pekanyakah dia? Aku sudah tidak tahan. "Aku tidur di kamar anak-anak," tegasku sambil bangkit dan mengangkat kotak mainan itu. "Apa? Kenapa?" tanyanya. "Karena aku lebih merasa nyaman bersama anak-anak daripada sama kamu," kataku jujur. "Din, istri itu harus tidur bersama suaminya," tegasnya. "Suami yang menyayanginya, bukan suami yang selalu melihat keburukannya," kataku. Bang Danu bangkit dari duduknya. "Maksud kamu apa?" tanyanya marah. "Kamu bilang wajahku lelah tanpa kamu sadari aku memang lelah dengan urusan anak-anak dan rumah. Dan sikapmu yang tidak bersahabat membuatku semakin tertekan dan tidak nyaman," jelasku. "Sikapku tidak bersahabat?" tanyanya. "Kamu tanya sendiri dirimu, Bang," kataku sambil melangkah keluar. Ditariknya tanganku dan itu membuat kotak mainan di tanganku terjatuh dan isinya terhambur keluar. Aku menatapnya kesal. Berjongkok aku memunguti mainan itu lagi. Dia juga ikut berjongkok. "Maaf," ucapnya. "Tidak perlu," jawabku. Air mataku sudah menetes. Aku marah padanya. Kupunguti semua mainan dan dia turut membantuku. Aku bangkit dan kembali melangkah keluar. "Terserah kamu," katanya kuat. Aku berhenti. Kuletakkan kotak mainan itu di lantai dan berjalan kembali ke kamar. Aku berdiri di hadapannya. "Aku mau jujur," kataku. "Jujur apa?" tanyanya. "Ya, aku mau mengakui bahwa aku mencintai Igun. Aku tidak nyaman berada di dekatmu karena aku tidak mencintaimu. Dan aku hanya bisa mencintai Igun. Kamu bukan Igun. Kamu harus kembalikan Igunku. Kembalikan Igunku," kataku sambil menangis, sambil menepuk-nepuk dadanya. Dia terdiam. Dan dia hanya diam saja tanpa bereaksi mendengar apa yang kukatakan. "Kamu memang batu," kataku lagi, dan meninggalkannya untuk menuju kamar anak-anak. Dan dia hanya membiarkan aku melakukan itu tanpa mencegah. Di kamar anak-anak aku menangis. "Igun, aku kangen padamu." Danu Gunawan, itulah nama lengkapnya. Di saat teman-temannya yang lain memanggilnya Danu, aku lebih memilih memanggilnya Igun, kependekan dari Gunawan. Aku hanya ingin berbeda dari yang lain, karena dia spesial di hatiku. Igun adalah pria yang baik yang kupercaya bertahta di hatiku. Bahkan dia mendapat kepercayaan dari orang tuaku untuk menjadi suamiku. Papaku dulu bilang kalau beliau yakin Igun akan membahagiakan aku lahir dan batin. Dari masa pacaran sampai tahun awal-awal pernikahan, aku sangat bahagia. Igun begitu memperhatikan aku. Sampai akhirnya setelah Denny lahir, karir Igun semakin menanjak. Igun semakin sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya aku memahami semua itu. Namun yang tidak kupahami adalah sikapnya yang lambat laun semakin dingin padaku. Dia seperti tidak punya perasaan padaku. Dia hanya menuntut kewajibanku sebagai istri yang harus aku penuhi, sementara dia tidak menyiramiku dengan kasih sayangnya lagi. Saat Duta lahir, aku hanya ditemani orang tua dan mertuaku. Mereka berbahagia atas kelahiran Duta, sementara Igun berada di luar kota tanpa berusaha pulang lebih awal. Aku tahu itu untuk urusan pekerjaan, tapi itu cukup untuk melukai hatiku.
Saat aku semakin sibuk dengan dua anak laki-lakiku, pengertiannya padaku pun semakin menipis. Sampai akhirnya aku muak dengan semuanya. Satu hal yang membuatku bertahan adalah cintaku pada sosok Igun yang dulu. Andai aku bisa, aku ingin sekali kembali ke waktu dulu saat berpacaran dan awal pernikahan. Semuanya terasa indah, walau Igun hanya masih pegawai pemula. Walau uang masih pas-pasan, rumah belum sebesar ini, dan kendaraan hanya sebuah motor metik, aku bahagia. Andai saja Igun tetap seperti dulu, pasti keluarga ini akan hangat. Ataupun aku akan bahagia karena merasa dicintai dan diperhatikan olehnya. Sungguh, aku kangen dirinya yang dulu. Suara azan subuh membangunkanku. Aku langsung bangkit untuk menunaikan kewajibanku. Aku masuk ke kamarku untuk mengambil mukena. Ternyata Bang Danu sudah bangun. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur. Aku berjalan di hadapannya dan mengambil mukena serta sajadah. Din, panggilnya pelan. Aku menoleh. Ya, tanyaku. Ini, dia menyerahkan ponselku. Ya ampun, aku lupa kalau ponselku tertinggal di kamar. Cepat aku mengambil ponselku dari tangannya. Din, maaf. Aku udah baca semua, katanya. Dek. Baca, apa? Tanyaku. Surat-surat cinta yang kamu tulis di note, jawabnya. Aku terdiam. Kenapa aku merasa dadaku berdegup kencang? Apa yang akan dikatakannya? Bang Danu berdiri di hadapanku. Kamu begitu merindukan Igun. Kamu merasa aku telah mengambil Igunmu. Din, aku mundurkan tubuhku saat dia mencoba memegang kedua lenganku. Din, kenapa? Tanyanya. Aku menggeleng. Kamu bukan Igun. Aku hanya ingin bersama Igun, jawabku. Din, aku mencintaimu. Maafkan aku yang udah mengecewakanmu. Sayang, aku salah. Aku memang terlalu tenggelam dengan pekerjaanku dan tanpa ku sadari aku menjadi seperti ini. Aku mengabaikanmu dengan alasan pekerjaan. Aku lupa bahwa kamu adalah istri yang selalu ingin aku manjakan dan kucintai. Kupikir semua yang kulakukan dan materi yang kuberikan sudah cukup membuatmu bahagia. Din, maafkan aku, ucapnya. Aku menangis mendengarnya. Dina, akulah Igunmu. Perkataanmu semalam benar-benar menamparku. Satu yang kamu tahu, aku mencintaimu. Mungkin kemarin aku juga menemukan kejenuhan, tapi saat membaca semua curahan hati dan cintamu pada Igun, hatiku berbunga-bunga sayang. Aku kembali jatuh cinta padamu Dina, istriku, katanya lagi. Aku menatap wajahnya. Wajah itu tak lagi dingin. Mata itu kembali menatapku dengan penuh cinta. Senyuman itu kembali membuat aku merasa bahagia. Dina, sampai kapanpun aku berjanji aku akan selalu menjadi Igunmu, ucapnya. Aku memeluknya. Ah, betapa aku merindukan suamiku. Aku tidak pernah berpaling. Hanya ada dia di hatiku dulu dan sekarang. Aku cuman rindu dia yang dulu yang membuatku jatuh cinta. Maafkan aku, ucapnya lembut, dan aku terus memeluknya erat.